Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rita Heti, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari TK Ar-Rahman, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini, saya mau memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Aulia Betty, dan pengajar praktek, Ibu Rafniati. Pada tugas budaya positif kali ini, kita mengambil 2 tugas, yaitu sesi pertama, penyebaran pemahaman kepada rekan guru, sesi kedua, penerapan pemahaman kepada murid dengan membentuk keyakinan kelas. Pentingnya budaya positif di sekolah. Sekolah sebagai sebuah lembaga atau institusi merupakan wadah untuk membantu mengembangkan anak baik secara akademik, bakat, minat, potensi, perilaku, dan budi pekerti. Dengan segala keunikan yang ada pada murid, sekolah harus mampu mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Guru sangat berperan penting untuk membantu mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid. Untuk mengembangkan nilai-nilai positif pada murid, sekolah dapat menerapkan budaya positif sehingga mampu menggali dan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid semaksimal mungkin. Selanjutnya, penyebaran pemahaman kepada rekan guru melalui aksi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Ar-Rahman, yang saya hormati para majelis guru yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di TK Ar-Rahman. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat Ibu Susi? Semangat. Semangat luar biasa. Baiklah, di sini saya mau mempraktekkan aksi nyata tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Ibu, izinkan saya duduk sebentar. Budaya positif. Ketika di layar ada muncul kalimat budaya positif, apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu semua? Perilaku yang baik, bagus. Ada lagi? Oke, terima kasih Ibu Atin. Budaya positif memunculkan perilaku yang baik. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Maksudnya di sini, penanaman nilai-nilai budaya di sekolah, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan murid untuk hal-hal positif. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah menerapkan itu di sekolah? Sudah, alhamdulillah sudah. Konsep inti budaya positif itu ada apa? Yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai visi
itu terdiri dari 6 elemen. Apa saja? Beriman, Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, mandiri, kebinekaan global, bergotong Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bisa ya? Pas nyanyinya. Oke, Ibu pas nyanyinya. Mic-nya mati lagi. Oke, baik Ibu, kita lanjut saja. Ini kesalahan teknis, tidak masalah. Saya rasa ini tidak akan mempengaruhi, mudah-mudahan bahasa saya ini tidak akan mempengaruhi konsentrasi kita. Terima kasih Bu Eni. Oke, baik. Kita lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang selama ini pemahaman kita tentang murid dalam pengontrolan itu apa? Ini gambar ilustrasi. Ketika kita melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kita semua? Mengendalikan sesuatu, baik. Mengontrol murid. Biasanya kita di sekolah itu bagaimana? Maunya kita atau maunya murid? Oh, maunya kita itu belum berpihak kepada murid kita selama ini ya Ibu ya. Ilustrasi di atas itu pengontrolan diri untuk peserta didik. Baik Ibu, selanjutnya perubahan setelah miskonsepsi terjadi, kita melakukan perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia. Kebutuhan kita sama, kalau tentang dunianya kita berbeda. Yang stimulus responnya semua orang melihat yang sama, semua kita melihat yang sama. Nah, tentang teori kontrol dunianya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berarti ada yang respon, stimulus responnya seperti ini, teori kontrol tentang dunianya seperti ini. Maksud dari ini, kita menganggap kita itu semuanya sama. Sebelum miskonsepsi kita, anak peserta didik itu sama kemampuannya. Nah, bukti nyatanya, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Setiap orang itu memiliki karakter masing-masing. Peserta didik kita ada karakter seperti ini, ada yang suka ini, ada yang tidak suka ini, itu berbeda. Ada yang seni, ada yang sukanya menulis, menggambar, gitu. Oke, lanjut Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Nah, di sini sebelum menanamkan disiplin positif, kita harus menanamkan disiplin diri dari dalamnya dulu. Kalau untuk anak terlambat sekolah, besok terlambat ke sekolah, contohnya anak terlambat ke sekolah karena telat bangun, karena semalam begadang. Nah, kita masuknya itu jam 8 ya Ibu ya. Nah, anak datangnya jam setengah 9. Nah, di situ nanti kita memberikan disiplin penanaman, disiplin positifnya tanpa ada tekanan. Dari dalam dirinya dulu, kita rangkul bagaimana cara menanamkan disiplin positif itu pada dirinya tersebut. Oke Ibu, lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga dapat mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik sehingga memunculkan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita terlebih dahulu memunculkan disiplin diri dari dalam, bukan dari luarnya dulu, dari dalam diri anak, sehingga anak melakukan sesuatu tanpa ada tekanan atau paksaan. Nilai-nilai kebajikan. Ada 6 nilai kebajikan sesuai dengan karakter profil Pancasila yang sudah kita jabarkan tadi, ada 6. Saya yakin Ibu semua tentang nilai-nilai kebajikan ini sudah kita lakukan di sekolah dan sudah kita tanamkan. Mulai
Baik, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pernah mendengar kebutuhan dasar manusia itu? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Contohnya apa? Untuk hidup kita perlu apa? Makan. Kalau nggak makan kita kayak gitu ya Bu ya. Tempat tinggal. Kalau kita nggak ada rumah atau kayak di apa, otomatis untuk bertahan hidup itu sangat sulit. Untuk bertahan hidup contohnya ini: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya kepedulian, bekerja sama, berempati. Kita bisa merasakan orang itu lagi sedih, lagi bahagia, kita bisa merasakan. Baik itu dalam kelompok maupun bagian dari kerjasama. Yang ketiga, penguasaan, harga diri. Nah, harga diri ini keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Berarti di penguasaan ini kita memunculkan harga diri untuk dianggap, gitu. Kebebasan, kita semua harus memiliki kebebasan. Karena kalau hidup dalam tekanan nggak enak ya Bu ya? Nggak enak. Berarti kebebasan, mandiri dan memiliki pilihan. Umpamanya kita suka yang B, yang kepala sekolah nyuruh yang A. Karena ada tekanan terpaksa kita pilih yang A. Berarti kita belum terrealisasi 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita yang B ditekan sama, umpama disuruh sama kepala sekolah pilih yang A, itu umpama gitu kan, berarti kita belum ada kebebasan. Nah, kita kebebasan melakukan kerjasama tadi dengan baik, komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, itu akan menumbuhkan persaudaraan. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini humoris. Di sini banyak yang humoris, ada juga yang suka bermain, ada yang suka ketawa. Suka healing, pintar sekali Bu, suka healing. Oke Bu, kita lanjut. Ini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, itu hukumannya Ibu. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Yang ketiga itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi guru. Apa saja Ibu? Sebagai apa saja Ibu? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, di manakah posisi kita? Apakah sebagai penghukum, anak suka berlarian, apakah kita hukum, ataukah pembuat merasa bersalah? Oke, kita lanjut untuk penjelasan. Nah, contoh penerapannya, Ibu boleh mohon waktunya sedikit. Ini kasusnya siswa selalu ribut ketika jam pelajaran. Kalau kita sebagai penghukum, kalimat yang akan kita buat seperti ini. Ayo, contohnya peserta didik kita bernama Andi. Ayo Andi, kamu ke depan
kelas saat pembelajaran, kita coba tegur ke situ. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu yang akan kita memunculkan ketika posisi kontrol kita membuat merasa bersalah. Yang keempat, sebagai teman. Nah, si Andi tadi kita rangkul lagi. Ayo dong, kecilin suaranya. Kalau besok jangan diulangi lagi ya. Gitu. Kalau untuk sebagai pemantau, yang akan kita munculkan adalah kamu sudah melanggar. Kamu sudah melanggar aturan. Kamu tahu apa konsekuensinya? Itu yang akan kita sampaikan. Nah, posisi kontrol terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi ini yang harus kita sebagai guru memilikinya. Contoh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, di posisi manajer ini kita menyerahkan posisi kontrol itu kepada anak. Dia yang membuat masalah, umpamanya kesalahan yang dia perbuat, dia yang menyelesaikan sendiri dengan cara memperbaiki kesalahan tersebut. Oke Bu, kita lanjut. Keyakinan kelas. Apakah kita sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Apa beda keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah? Peraturan sekolah. Kalau kelas kan kesepakatan kelas yang dilaksanakan antara guru dan murid yang Pintar sekali. Iya, pintar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena untuk kita diterap, kita mengacu kepada keyakinan kelas. Kalau untuk aturan-aturan mungkin kita berlakukan untuk guru, karena di sini kita tolak ukurnya siswa. Pembentukan keyakinan kelas seperti Bu Ajen bilang tadi, guru berperan dalam mewujudkan membentuk keyakinan. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang keempat, pernyataan keyakinan kelas dibuat oleh dalam bentuk kalimat positif. Contoh, kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa kalimat positif yang kita munculkan? Berarti nggak boleh berlari di koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatifnya. Dan kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke, ini Ibu contoh keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas atau koridor, dengarkan kata guru, datanglah tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya saling menghormati. Nah, masuk yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebelum ini Ibu pernah dengar? Belum? Belum, oke. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berapa tahapannya Ibu? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Ibu yakin Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?
orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih baik, lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan keyakinan kelas. Umpama nanti saya dicontohkan ya, ada kasus yang akan kita contohkan, kita terangkan dulu baru kita contohkan kasus. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, di sini ada videonya Ibu, video restitusinya. Kita tonton dulu, kita lihat kasusnya dulu. Kasus pertama, saat pembelajaran di kelas, Hasya dan Naila duduk berdua. Hasya lupa membawa kotak pensilnya karena Hasya takut datang terlambat ke sekolah. Namun, setelah itu Hasya pun mengambil kotak pensil Naila yang membuat Naila emosi lalu menangis. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Hasya. Waalaikumsalam Bu Guru. Sehat nak? Sehat. Oh gini, Hasya tahu nggak ibu kesini nih ngapain? Nggak tahu. Oh pinter sekali, hebat Hasya jawabnya ya. Nggak tahu ya, ini Bu Guru dapat cerita. Naila bilang Hasya ambil kotak pensilnya. Iya. Oh iya, kalau kita ngambil kotak pensil itu perbuatan baik atau salah sayang? Salah. Salah ya, pintar gitu. Kenapa Bu Guru mau tanya di sini? Kenapa Desya mau ngambil kotak pensil? Karena lupa bawa. Allahu Akbar, lupa bawa kotak pensil ya sayang. Iya. Baik, Bu Guru di sini tidak akan menghukum Desya. Di sini Bu Guru mau cari solusi. Semua manusia punya kesalahan, termasuk Ibu Guru juga punya kesalahan. Nah, Bu Guru datang ke sini mau cari solusi untuk Desya. Nah, kenapa bisa Desya ngambil kotak pensilnya? Lupa bawa tadi? Iya. Kenapa bisa lupa bawa? Karena buru-buru. Allahu Akbar, buru-buru. Kok bisa buru-buru sayang? Karena takut terlambat. Allahu Akbar, karena takut terlambat. Kenapa terlambat nak? Tidurnya jam berapa? 9. Jam 9. Baik, Desya tahu keyakinan kelas yang mana. Yang pertama kejujuran. Yang kedua nggak boleh ngambil barang teman. Kalau mau ngambil kita harus minta izin dulu sama temannya, boleh dipinjam apa tidak. Nah, kedepannya Desya mau berubah nggak? Mau berubah nggak ngambil lagi? Gimana gini? Solusi yang Ibu kasih, Desya besok tidurnya lebih awal. Bisa supaya tidak datang terlambat. Jadi kapan nih Desya mau merubah? Sekarang atau besok ya nak? Alhamdulillah Desya mau berubah. Terima kasih sayang. Alhamdulillah. Assalamualaikum, nama saya Hasya. Terima kasih Bu Guru sudah kasih solusi. Oke, dari video di atas, posisi kontrol mana yang ditenangkan? Di situ tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum, yang tadi penghukum, manajer, teman. Nah, kalau kita jadikan kasus ini ke posisi kontrol yang mana ini? Ini kan restitusi, segitiga restitusi memecahkan masalah ya Ibu ya, memecahkan masalah dengan dirinya sendiri. Kita bawa anak yang melakukan kesalahan tadi, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan apa perubahan tindak lanjut setelah dia melakukan. Jadi di sini kita ambil 2. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai manajer, iya, sebagai teman. Oke, baik. Nah, ini tanggapan
refleksi dulu. Yang pertama tadi apa? Ada posisi kontrol, segitiga restitusi. Oke, baik Ibu. Saya anggap penanaman positif yang saya sampaikan kita bisa merealisasikan atau mengimplementasikan di sekolah. Untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Ibu, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Khilaf kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kedua, penerapan pemahaman kepada murid dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator di dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Budaya positif di sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Budaya positif sekolah dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Adapun tujuan dari penerapan keyakinan kelas antara lain, yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak kepada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Yang keempat, membiasakan budaya positif dan disiplin. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata budaya positif ini diterapkan melalui keyakinan kelas yang dibentuk melalui serangkaian proses dan langkah-langkah penerapannya. Keterlibatan setiap murid di dalam kelas menunjukkan bahwa keyakinan kelas ini mewakili hal-hal yang diyakini bersama, sehingga bisa terwujud pembiasaan budaya positif di dalam kelas baik di saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dalam penerapan budaya positif, guru tidak bisa sendiri dalam melaksanakannya. Kolaborasi guru dengan murid, guru dengan rekan sejawat, dan guru dengan warga sekolah, sehingga terbentuk budaya positif. Adapun tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas yang sudah ada di setiap kelas, yang pertama, jejak pendapat dan diskusi kelas antara guru dan murid. Tindakan yang dilakukan, guru mengajak murid berdiskusi terkait kelas impian murid yang mana sebelumnya murid dikenal pada budaya positif dan disiplin positif yang sudah ada di sekolah tersebut. Setiap murid berpendapat terkait hal-hal apa saja yang diperlukan untuk diyakini bersama. Yang kedua, menjabarkan peraturan sekolah atau kelas yang sudah ada. Murid diajak menyampaikan ide-ide terkait aturan atau kesepakatan yang sudah berlaku di sekolah tersebut untuk selanjutnya ditarik kesimpulan universal menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, murid diminta untuk menyebutkan keyakinan kelas. Murid diajak menyampaikan pendapat untuk menyebutkan keyakinannya.
Keyakinan ini berisi keinginan untuk diwujudkan selama proses pembelajaran 1 semester ke depan. Dengan demikian, murid bisa lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat, membahas peraturan untuk dijadikan keyakinan. Setelah semua siswa menyebutkan 2 peraturan yang dikehendakinya untuk diterapkan di kelas, peraturan tersebut dibahas satu persatu dari siswa absen pertama hingga absen terakhir. Pembahasan itu dilakukan untuk menggiring kepada sebuah keyakinan di mana keyakinan itu adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Contoh peraturan, tidak boleh mengejek teman. Dari peraturan ini digiring menjadi nilai kebajikan atau keyakinan, di mana dalam keyakinan kelas juga harus bermuatan positif. Dan keyakinan kelas dari peraturan tersebut salah satu adalah kasih sayang. Yang kelima, menyepakati keyakinan kelas. Setelah semua peraturan yang telah disebutkan siswa dijadikan sebagai sebuah keyakinan, maka disalin pada kertas HPS yang telah disediakan dengan menggunakan spidol merah agar terlihat lebih menarik. Nah, setelah selesai, maka keyakinan itu disepakati bersama. Bentuk kesepakatan tersebut, keyakinan kelas yang telah dibuat adalah dengan membubuhkan tanda tangan di bawahnya. Penanda tanganan itu diawali oleh guru kelas, kemudian dilanjutkan penanda tanganan dari absen pertama hingga absen terakhir. Yang keenam, penempelan di dinding kelas. Setelah keyakinan kelas disepakati bersama, dalam hal ini semuanya telah melakukan penanda tanganan. Maka langkah berikutnya adalah menempelkan keyakinan kelas tersebut di dinding kelas. Hal itu agar selalu diingat dan diterapkan dalam kehidupan di kelas atau sekolah dan bahkan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Adapun hasil atau dampak dari penerapan aksi nyata keyakinan kelas ini antara lain terciptanya komunikasi harmonis antara guru dan siswa. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi para siswa khususnya dalam kelompok A untuk mengemukakan pendapat mereka tentang kelas impian yang mereka harapkan. Yang kedua, terlihat dan terasa motivasi belajar siswa meningkat setelah mereka diajak berdiskusi terkait hal-hal positif untuk membangun budaya dan disiplin positif. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak kepada murid akan tercipta dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama secara sadar dan terstruktur. Yang keempat, siswa mengenal bahwa konsekuensi bukan hukuman, namun akibat dari tindakan yang tidak tepat atau yang melanggar keyakinan kelas bersama. Dan guru mengajak siswa untuk mencari solusi bersama dan mengembalikan kepada nilai-nilai yang mereka yakini sebelumnya. Yang kelima, terciptanya suasana belajar yang menyenangkan karena setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar. Oke, anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baiklah.
Ada yang tahu hari ini hari apa? Pintar sekali. Hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Masehi bulan 8. 8 Masehi apa itu? Januari, Juli, Agustus. Berarti bulan Agustus. Dewa, tanggal berapa?
Kesimpulan dari hasil aksi nyata yang telah diterapkan pada semester 1 selama 2 minggu pertama ini menunjukkan bahwa murid merasa lebih nyaman dengan memiliki keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Hasil dari rumusan keyakinan kelas ini akan dibuat poster dan dipasang di dinding kelas agar murid senantiasa mengingat akan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Guru akan selalu memonitoring atau meninjau ulang keyakinan kelas tersebut manakala ada poin yang sudah tidak relevan pada masanya. Demikianlah video aksi nyata saya kali ini.